Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan berbagai kelebihan kepada para nabinya, termasuk salah satunya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Sahabat-sahabat memikis, kali ini kita akan menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman sendiri merupakan putra dari Nabi Daud alaihissalam yang memiliki sikap sangat bijaksana. Dengan sikap bijaksana tersebut, Nabi Sulaiman kemudian mampu memimpin suatu kerajaan besar, tidak hanya umat manusia tetapi juga bangsa jin. Tidak hanya dianugerahi kekayaan serta kekuasaan yang luar biasa, Nabi Sulaiman juga diberi mukjizat oleh Allah, yaitu dapat berbicara dengan hewan. Banyak sekali pelajaran yang dapat dicontoh umat manusia dari Nabi Sulaiman, mulai dari sikap pintar, rendah hati, serta tidak sombong ketika memimpin. Bagaimana cerita selengkapnya? Jangan lupa di like dan subscribe dulu ya. Nabi Sulaiman lahir di Yerusalem pada abad ke-10 sebelum Masehi. Beliau merupakan putra dari Nabi Daud yang juga seorang nabi dan raja. Silsilah Nabi Sulaiman alaihissalam yakni Sulaiman bin Daud bin Isya bin Uwaid bin Abid bin Salmun bin Nakshun bin Awinabad bin Aram bin Hasrun bin Farid bin Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kisah Nabi Sulaiman ditemukan pada 16 ayat yang tersebar di dalam 7 surat Al-Quran. Sejumlah ayat tersebut menyebutkan kata kunci Sulaiman. 7 suratnya antara lain Al-Baqarah, An-Nisa, Al-An'am, Al-Anbiya, An-Naml, Saba, dan Shad. Sejak kecil Nabi Sulaiman telah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan dan kesolehan. Beliau sering mendampingi ayahnya dalam berbagai pengadilan dan memberikan nasihat yang bijaksana. Hadirnya Nabi Sulaiman di tengah-tengah keluarga merupakan anugerah untuk keluarganya, terutama bagi sang ayah, Nabi Daud alaihissalam. Menginjak remaja, Nabi Sulaiman menunjukkan kecerdasannya. Ini berkat doa sang ayah yang menginginkan agar diberi seorang anak yang cerdas. Ketika masih muda, Nabi Sulaiman mendapatkan pendidikan langsung dari ayahnya, Nabi Daud. Beliau belajar tentang hukum, kepemimpinan, dan keadilan yang kemudian menjadi bekal dalam hidupnya. Setelah Nabi Daud alaihissalam wafat, Nabi Sulaiman menggantikannya, baik sebagai raja yang mewarisi tahtanya dan juga sebagai nabi yang melanjutkan mensyiarkan risalah kenabiannya untuk disampaikan kepada umatnya. Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah agar diberi kekuasaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahnya. Allah pun mengabulkan doanya dengan menundukkan manusia, jin, burung, angin, dan bahkan setan untuk melayaninya. Nabi Sulaiman juga mewarisi ilmu dan kerajaan dari ayahnya, Nabi Daud. Dan Allah menambahkan anugerah yang luar biasa kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, lalu Sulaiman mewarisi Daud. Quran Surat An-Naml ayat 16. Ayat ini menunjukkan bahwa warisan yang didapat oleh Nabi Sulaiman dari Nabi Daud yang merupakan ayahnya bukanlah warisan berupa harta, akan tetapi mewarisi ilmu, kebijaksanaan, dan kerajaan, yang dengannya ia bertugas memimpin Bani Israel dengan keadilan. Selain cerdas, Nabi Sulaiman dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan dapat membuat keputusan yang adil. Bahkan saat Nabi Daud alaihissalam masih menjabat sebagai seorang raja, Nabi Sulaiman pernah memutuskan suatu perkara dan solusi darinya tersebut dibenarkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Diriwayatkan ada penduduk yang mengadu kepada Nabi Daud.
bahwa kebun anggurnya dirusak dan tanamannya dimakan oleh kambing-kambing. Nabi Daud kemudian memutuskan bahwa sang pemilik kambing memberi ganti rugi kepada sang pemilik kebun. Namun, Nabi Sulaiman beda pendapat dengan ayahnya. Menurutnya, pemilik kambing harus menyerahkan kambingnya, sementara ke pemilik kebun, dan memanfaatkan susu kambing tersebut. Sedangkan pemilik kebun harus memperbaiki kebun yang rusak seperti sedia kala. Setelah selesai memperbaiki kebun, kambing baru akan dikembalikan. Mendengar pendapat Nabi Sulaiman, Nabi Daud pun setuju dengan pendapat anaknya tersebut. Riwayat lainnya juga mengisahkan kebijaksanaan Nabi Sulaiman, di mana suatu waktu datanglah 2 orang perempuan, dan salah satu perempuan tersebut menggendong seorang bayi. Ketika kedua perempuan tersebut bertemu dengan Nabi Sulaiman dan meminta keadilan, 2 perempuan tersebut bersikukuh bahwa mereka adalah ibu dari bayi tersebut. Perseteruan pun tidak terhindarkan, sehingga akhirnya Nabi Sulaiman memberikan solusi cerdik. Nabi Sulaiman mengatakan bahwa bayi tersebut harus dibelah menjadi 2, agar 2 perempuan tersebut sama-sama adil. Mendengar keputusan tersebut, perempuan pertama menangis dan langsung mengikhlaskan bayinya agar dimiliki perempuan kedua, asalkan bayi tersebut hidup. Sementara perempuan kedua sepakat dengan solusi yang ditawarkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Melihat hal tersebut, Nabi Sulaiman lantas menyerahkan bayi itu kepada perempuan pertama dan menyatakan bahwa perempuan pertama adalah ibu dari bayi tersebut. Hal ini bukan tanpa alasan. Nabi Sulaiman melihat rasa keibuan pada perempuan pertama. Nabi Sulaiman menggantikan ayahnya sebagai raja Bani Israel. Beliau memerintah selama 40 tahun, dan selama masa pemerintahannya, kerajaan Bani Israel mencapai puncak kemakmuran dan kejayaan. Nabi Sulaiman memiliki kekuasaan yang besar. Beliau menguasai wilayah yang luas, termasuk wilayah Syam, Yaman, dan Mesir. Beliau juga memiliki kekuatan militer yang tangguh, sehingga dapat menjaga keamanan dan kedamaian kerajaannya. Nabi Sulaiman juga dikenal sebagai raja yang bijaksana dan adil. Beliau menerapkan hukum-hukum Allah dalam pemerintahannya dan selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Beliau juga memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, sehingga rakyatnya hidup makmur dan bahagia. Nabi Sulaiman juga seorang pemimpin yang visioner. Beliau membangun Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa sebagai pusat peribadatan dan simbol kejayaan kerajaannya. Beliau juga mengembangkan perdagangan dan ekonomi, sehingga kerajaan Bani Israel menjadi salah satu kerajaan terkaya dan terkuat di dunia pada masa itu. Keistimewaannya semakin terlihat ketika Allah memberikan mukjizat berupa kemampuan berbicara dengan binatang dan menundukkan jin serta angin. Sepanjang hidupnya, Nabi Sulaiman diberikan kelebihan atau mukjizat yang tak dimiliki manusia lainnya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Anbiya ayat 78-79, Allah memberikan Sulaiman pemahaman hukum sehingga beliau dapat memutuskan suatu keputusan yang adil dan mendekati kemaslahatan. Allah memberikan kelebihan banyak kepada Nabi Sulaiman, di antaranya kemampuan menundukkan angin sesuai perintahnya. Hal tersebut ada di dalam surat Saba ayat 12, yang artinya, "Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula." Angin tersebut bergerak atas perintah Nabi Sulaiman dan diarahkan kemana saja sesuai kehendaknya. Dengan perintah beliau, angin itu juga menggerakkan awan agar menurunkan hujan sesuai dengan kebutuhan. Mukjizat ini berlangsung sepanjang hayatnya. Mukjizat lain yang diberikan kepada Nabi Sulaiman adalah kemampuannya menundukkan jin dan setan. Beliau perintahkan kepada mereka untuk mengerjakan semua hal yang diperlukan.
Hal ini disampaikan melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 82. Setiap setan yang membangkang akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini juga tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat, artinya sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya dengan izin Tuhannya, dan barang siapa yang menyimpang di antara mereka perintah kami rasakan kepadanya azab neraka yang menyala-nyala. Jin-jin bekerja di bawah arahan Nabi Sulaiman, menjalankan perintahnya untuk kepentingan kerajaan. Mereka membangun mihrab tempat ibadah, gedung-gedung megah, kolam-kolam besar disebut jipan, membuat bejana, serta tempat memasak besar yang kokoh. Sebagian jin juga diperintahkan menyelam di laut untuk mengumpulkan mutiara dan batu karang. Dengan kemampuan luar biasa yang dianugerahkan kepada jin, Nabi Sulaiman memanfaatkan mereka untuk memajukan kerajaannya. Mukjizat lain yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman adalah kemampuan berbicara dan mengerti bahasa burung dan semut. Di dalam Al-Quran surat An-Naml dikisahkan bahwa Nabi Sulaiman mendengar perkataan koloni semut. Saat itu Nabi Sulaiman alaihissalam dan bala tentaranya melintasi wilayah sebuah lembah di mana terdapat sarang semut, hingga akhirnya seekor ratu semut berkata pada bangsanya, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya," sedangkan mereka tidak menyadarinya. Nabi Sulaiman yang bisa memahami perkataan semut tersebut pun tersenyum dan tertawa. Kemudian Nabi Sulaiman berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham dan kemampuan untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk tetap mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Aku memohon pula, masukkan aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Selain itu, di dalam sebuah hadis Abu Hurairah meriwayatkan, ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Nabi Sulaiman keluar menemui orang-orang dan melihat mereka sedang meminta hujan. Di antara mereka terdapat seekor semut yang menengadahkan tangannya ke langit. Lantas Nabi Sulaiman berkata, 'Pulanglah, doa kalian telah dikabulkan karena seekor semut.'" Nabi Sulaiman alaihissalam juga mempunyai burung yang menjadi kesayangannya, yakni burung hudhud. Burung ini nantinya akan membawa kabar terdapat sebuah kerajaan makmur yang penduduknya menyembah matahari. Kisah Nabi Sulaiman yang dapat berbicara dengan hewan juga diabadikan dalam surat An-Naml ayat 16, yang artinya, "Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia Sulaiman berkata, 'Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh semua ini benar-benar karunia yang nyata.'" Al-Kisah, Nabi Sulaiman alaihissalam sedang mengecek pasukannya yang terdiri dari bangsa manusia, bangsa jin, dan hewan-hewan. Saat pemeriksaan tersebut, diketahuilah bahwa burung hudhud tidak ada di tempatnya. "Mengapa aku tidak melihat hudhud? Ataukah ia termasuk yang tidak hadir? Pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat, atau kusembelih ia, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas," kata Nabi Sulaiman alaihissalam. Tak lama kemudian, burung hudhud pun datang dan segera meminta maaf atas keterlambatannya. Burung hudhud juga membawa kabar bahwa dirinya melihat sebuah negeri yang besar dan makmur dan diperintah oleh seorang ratu. Namun negeri tersebut tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, melainkan menyembah matahari. Negeri tersebut bernama Negeri Saba. "Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Saba, membawa suatu berita penting yang meyakinkan kebenarannya. Sesungguhnya aku mendapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, penduduk negeri Saba. Dia dianugerahi segala sesuatu dan memiliki singgasana yang besar," kata burung hudhud kepada Nabi Sulaiman.
Mendengar kabar dari burung hudhud, Nabi Sulaiman pun mengutus burung hudhud untuk membawakan surat darinya bagi penguasa negeri Saba, yakni Ratu Balqis, untuk mengajaknya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkan kepada mereka. Kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Perintah Nabi Sulaiman kepada burung hudhud. Surat tersebut pun sampai kepada Ratu Balqis. Surat itu berbunyi, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Janganlah engkau terlalu sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Mendapati surat seperti itu, Ratu Balqis pun meminta pendapat dari orang-orang kepercayaannya di kerajaan. Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu urusan sebelum kamu hadir dalam majelisku, kata Ratu Balqis. Kita memiliki kekuatan dan ketangkasan yang luar biasa untuk berperang, tetapi keputusan berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah apa yang akan kau perintahkan, ujar orang kepercayaannya di kerajaan. Sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina. Demikianlah yang mereka akan perbuat, kata Ratu Balqis. Kemudian Ratu Balqis sampai pada keputusan jika ia akan memberikan hadiah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam dan menunggu balasan dari Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah dariku, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu. Ratu Balqis mengirimkan berbagai hadiah dengan jumlah yang banyak dan mewah untuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Mendapat beragam hadiah dari Ratu Balqis, Nabi Sulaiman alaihissalam tidak mau menerimanya. Beliau kemudian mengirimkannya pada utusan negeri Saba untuk menyampaikan pesannya kepada Ratu Balqis. Apakah kamu akan memberi harta kepadaku sebagai hadiah? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Pulanglah kepada mereka dengan membawa kembali hadiah di hadapanmu. Kami pasti akan mendatangkan mereka dengan bala tentara yang tidak mungkin dikalahkan. Kami pasti akan mengusir mereka dari negeri itu, Saba dalam keadaan terhina lagi terkutuk. Begitu pesan dari Nabi Sulaiman alaihissalam untuk Ratu Balqis. Saat utusannya kembali ke negeri Saba dan mendengarkan pesan dari Nabi Sulaiman alaihissalam, Ratu Balqis kemudian hendak datang ke istana Nabi Sulaiman. Berangkatlah Ratu Balqis kemudian dengan membawa 12.000 pengawal, sehingga dari jarak 1 farsyah dapat terdengar suara gemuruhnya. Sementara itu, Nabi Sulaiman alaihissalam berunding dengan para pembesarnya di istana. Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut bertanya kepada para pembesar serta bala tentaranya, siapa yang sanggup memindahkan istana Ratu Balqis ke istananya. Wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawakanku singgasananya sebelum mereka datang menyerahkan diri? Tanya Nabi Sulaiman. Setelahnya, makhluk dari golongan jin muslim yang disebut Ifrit menawarkan diri. Wahai Sulaiman, akulah yang akan membawanya, yaitu singgasana Ratu Balqis itu, kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, yaitu antara pagi hari sampai siang, untuk mengurusi rakyat dan seluk-beluk kerajaan. Dan sungguh aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya, tidak akan melakukan tindakan yang tidak terpuji. Hal ini terdapat di dalam surat An-Naml ayat 39 yang artinya, Ifrit dari golongan jin berkata, akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum kau berdiri dari singgasanamu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat lagi dapat dipercaya. Nabi Sulaiman rupanya menginginkan lebih cepat daripada itu.
Lalu tampillah seseorang yang mempunyai ilmu dari kitab, yaitu kitab-kitab sebelum Nabi Sulaiman, kitab Taurat dan Zabur, menawarkan dirinya dan berkata, "Wahai Sulaiman, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Setelah memandangi sesuatu benda yang jauh dengan mata yang terbelalak, maka ketika Nabi Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata dengan hati penuh syukur, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya?" Barang siapa bersyukur dengan hatinya melalui pengakuan yang tulus atau lisannya melalui ungkapan tahmid, tahsin dan lainnya, atau melalui anggota tubuh yang lainnya dengan menggunakan kenikmatan itu untuk mencari ridho Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, karena Allah akan menambahkan banyak lagi kenikmatan kepadanya. Dan barang siapa ingkar terhadap nikmatnya seperti menganggap nikmat yang diperolehnya karena jeripayahnya serta atau menggunakannya untuk kemaksiatan, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, tidak membutuhkan siapapun. Bahkan sebaiknya semua makhluk membutuhkannya, serta Maha Mulia, tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak terpuji. Ketika Ratu Balqis akhirnya tiba, ia sangat terkejut melihat istana Nabi Sulaiman sangat mirip dengan kepemilikannya di negeri Saba. Nabi Sulaiman pun bertanya, "Serupa inikah singgasanamu?" "Sepertinya iya. Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah," kata Ratu Balqis. Nabi Sulaiman pun mempersilahkan Ratu Balqis dan rombongannya masuk ke dalam istana. Ketika itu Ratu Balqis melihat kolam air yang besar di istana Nabi Sulaiman dan menyingkapkan gaunnya sehingga terlihat kedua betisnya. Kemudian Nabi Sulaiman mengatakan bahwa itu adalah lantai yang terbuat dari kaca sehingga kejernihannya tampak seperti kolam sungguhan. "Sesungguhnya ini hanyalah lantai licin berkilap yang terbuat dari kaca," ucap Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu Ratu Balqis pun terpesona akan kebesaran Tuhan yang Maha Esa. Kemudian berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zolim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan Ratu Balqis ini tertulis di dalam Al-Quran, surat An-Naml ayat 20-44. Tidak ada yang mengetahui secara pasti perihal wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Menurut riwayat, wafatnya Nabi Sulaiman diketahui saat tongkatnya rapuh, dimakan rayap dan membuatnya jatuh. Balurah, jin dan bala tentaranya mengetahui bahwa Nabi Sulaiman telah meninggal dunia. Ini menjadi tanda bahwa tidak ada yang mengetahui hal gaib melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman alaihissalam wafat di usia 66 tahun. Maka ketika telah kami tetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Ketika dia telah tersungkur, jin menyadari bahwa sekiranya mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak berada dalam siksa yang menghinakan. Quran Surat Saba ayat 14. Begitulah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang dikenal dengan ketaatannya, kebijaksanaannya, serta kekuasaannya. Dari kisah Nabi Sulaiman terdapat sejumlah pelajaran yang bisa dipetik, terutama pada karakter dan sikapnya semasa hidup. Nabi Sulaiman alaihissalam mampu bersikap bijaksana serta adil. Beliau cerdas dan tidak pernah menyombongkan diri walaupun memiliki banyak keahlian. Kita juga dapat hikmah untuk diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah senantiasa bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak besar kepala atas kelebihan yang kita punya, menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana, serta senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.